Pada suatu ketika ada seorang anak laki-laki bernama Jack yang tinggal di bumi. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri bahkan dari luka yang paling parah. Apakah dia tertabrak truk yang disemprot peluru atau menghadapi ledakan bom atom? Dia akan berakhir di dunia aneh. Jack lahir dalam keluarga Zhang yang kaya sebagai putra pertama mereka, namun hidupnya penuh dengan bahaya karena dia diculik 99 kali dan hampir dibunuh 30 kali dalam 3 tahun terakhir. Akhirnya setelah diculik untuk ke-100 kalinya, ayahnya memutuskan untuk mengirimnya ke tempat bernama Sekte Bebas Berkeliaran yang merupakan kelompok yang kuat dan berpengaruh sedikit. Yang Jack tahu bahwa dunia ini memiliki sistem kultivasi keabadian yang akan membawanya pada perjalanan yang luar biasa. 3 bulan kemudian, Jack mendapati dirinya di aula seni bela diri bertanya-tanya, mengapa pemimpin seks Piofang menganggapnya layak Pelvingen hanya menerimanya sebagai murid karena dia berhutang budi kepada keluarga Zhao. Namun Jack merasa kurang kuat dibandingkan dengan sesama seniornya seperti Bailing, yang merupakan putri dari salah satu dari 10 keluarga teratas kerajaan. Ada juga Ewan yang bahasa Indonesia tampak biasa saja tetapi memiliki keterampilan kultivasi yang sebanding dengan Bailing. Sebaliknya, Jack merasa seperti pria biasa dari keluarga yang memiliki koneksi baik tanpa bakat luar biasa. Sementara itu Piofang mulai mengajari mereka cara berlatih seni bela diri dan menanamkan tubuh mereka dengan energi spiritual. Jack telah melewatkan usia optimal untuk penyempurnaan tubuh, tetapi dia telah mandi obat selama 3 bulan, memberi Piofeng sedikit harapan bahwa dia masih bisa mencoba. Po Fa menginstruksikan, Anda ingin mencoba mengaktifkan energi spiritualnya. Dia akan membantu menstabilkannya. Ketika Po Fing hendak mulai melatih Jack, dia melihat anak laki-laki itu gemetar. Ewan mengolok-oloknya dengan mengatakan dia akan gagal. Tetapi Pelving memintanya untuk tidak mengganggu Jack. Setelah itu Piofing heran melihat Jack bahasa Indonesia dengan cepat menenangkan energi spiritualnya. Jack merasakan sejumlah besar energi di dalam tubuhnya dan menyebutkan kepada Master bahwa dia melihat banyak kunang-kunang di sekitarnya. Master itu terkejut dan bertanya, apakah dia benar-benar melihat kunang-kunang? Jack bertanya, apakah itu adalah manifestasi energi spiritual? Sebaliknya, butuh waktu 7 hari bagi Master untuk merasakan energi spiritual, tetapi Jack menyelesaikannya hanya dalam 10 menit. Namun Master tidak memberikan pujian dan berkomentar bahwa Jack menjadi cemas dan hanya cukup berbakat. Sementara Ewan kagum dengan kemajuan Jack. Jack sendiri menganggap bakatnya tidak buruk. Master kemudian melanjutkan untuk mengajari Jack formula berkeliaran bebas dan menunjukkan kepadanya rumus berlari di sekitar. Dia menjelaskan bahwa setelah memurnikan tubuhnya dengan energi spiritual, Jack akan menjadi seniman bela diri. Penasaran tentang waktu yang dibutuhkan Jack berapa lama itu akan terjadi? Master tampak bingung dan diberitahu bahwa itu akan memakan waktu 1 tahun dan 1 bulan. Merasa kecewa pada dirinya sendiri, Jack mulai menangis dan menyatakan bahwa dia telah mengecewakan Master. Master mencoba menghiburnya, menasihatinya untuk pertama menyerap energi spiritual untuk memurnikan tubuhnya sebelum mengkhawatirkan mengejar ketinggalan dengan orang lain. Membuat semua orang terkejut ketika Jack mulai. Proses yang dia hasilkan adalah aura energi yang kuat di sekelilingnya dengan usaha yang lebih besar.
Aura tersebut tumbuh lebih kuat. Yuan terkejut menyaksikan kemajuan Jack dan sang master menyadari bahwa Jack belum mencapai batas fisiknya namun percaya dia akan melampauinya suatu hari nanti. Namun momen takjub mereka terganggu oleh seorang pria terganggu yang menyampaikan kabar buruk kepada sang master. Ada masalah di utara, dan mereka membutuhkan sang master untuk memimpin para penjaga. Sang master stres dan curiga itu mungkin kekaisaran embun yang menyebabkan masalah lagi. Sebelum pergi master Pefang menginstruksikan Anda ingin membimbing Jack dalam latihannya dan memastikan dia tidak menjadi puas diri. Saat master pergi Anda tidak akan bertanya kepada Bailey bahasa Indonesia tentang ucapan terakhir sang master. Tetapi dia sangat asyik dalam meditasi. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Anda bahwa sang master ingin mereka menekan Jack karena dia telah dipermalukan dan ingin menguji mereka. Bergegas menuju Jack. Anda memenangkan kejutan melihatnya bermeditasi terus-menerus selama 11 hari. Dia bertanya kepada Jack berapa lama biasanya seseorang menyerap energi spiritual, tetapi dia tidak menerima jawaban karena Bailing masih bermeditasi. Ewan pensiun menunggu Jack menyelesaikan kultivasinya. Setelah beberapa saat hari sudah malam tetapi Yuan masih menunggu dan bosan. Karena itu adalah hari ke-39 kultivasi Jack. Tiba-tiba Bailing meletakkan pedang di lehernya dan memperingatkannya untuk diam karena Jack bangun. Saat Jack bangun dia melihat energi yang menyala di sekitar tangannya dan bertanya apakah itu kekuatan seni bela diri. Tetapi Yuan tertegun dan bertanya apakah dia terluka. Jack bertindak seolah-olah dia sedikit terluka dan kemudian Yuan berteriak padanya untuk lebih tangguh. Jika dia ingin menjadi seniman bela diri, Jack menyatakan bahwa dia akan melipat gandakan usahanya untuk mengejar Yuan. Tetapi Ewan berteriak kembali bahwa dia akan membuat mereka terlihat buruk. Pada saat itu Baling campur tangan dan tenangkan Yuan lalu dia memerintahkan mereka berdua untuk berjalan-jalan secara mengejutkan. Mereka semua naik pedang terbang Bailing tetapi Jack takut dengan kecepatannya. Ewan mencoba memberinya nasihat tentang cara berlabuh dengan benar tetapi dia juga takut Bailing hendak memperkenalkan mereka ke medan sekte di jalan. Anda memberitahu Jack tentang berbagai tempat seperti gedung penegakan hukum dan 3 tetua Tonhi Jings dan Langsi yang tinggal di 3 gunung berbeda. Kemudian mereka melihat gunung belakang tempat tinggal binatang buas dan ini adalah tempat di mana Eng diam-diam berlatih. Setelah naik pedang terbang Bailing, Jack merasa pusing dan secara tidak sengaja menggedor pintu saat memasuki rumah. Begitu dia pergi Yuan tidak bisa tidak mengagumi kecantikan Bailing. Tetapi yang mengejutkannya dia bertanya apakah dia terlihat bagus. Dia tidak bisa mempercayainya dan berpikir dia mungkin berhalusinasi tetapi dia memuji kecantikannya. Sayangnya Bailing menghukumnya segera. Setelah itu sementara itu Jack terbangun keesokan paginya dengan kaget karena dia telah berubah menjadi seorang wanita. Tak lama setelah U1 dan Balen mengetuk pintu dan memasuki kamar Jack, mereka terkejut melihat wajah Jack yang berubah saat Jack mengeluarkan namanya. Ewan kagum dengan kecantikan wanita di hadapannya. Ketika Jack bertanya apa yang terjadi pada wajahnya, Yun mengarang kebohongan dengan mengatakan bahwa dia berlatih dengan binatang iblis tadi malam. Jack memperingatkannya untuk berhati-hati tetapi Ewan dengan percaya diri mengatakan bahwa bahkan dewa pun tidak dapat menghentikannya untuk memeriksa denyut nadinya. Tiba-tiba Bailing mengingatkan
Jack bawa dia bersamanya dan dia menyadari dia akan memukulnya. Dia dengan cepat memintanya untuk tidak melukai wajahnya, tetapi dia masih memukulnya dengan keras menyebabkan dia jatuh beberapa meter jauhnya. Meskipun dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Kemudian dia mengarang cerita tentang melihat wanita tua di dekat jembatan untuk mengalihkan perhatiannya dari Yuan yang dalam bahaya. Bailing memperingatkannya bahwa jika dia tidak ingin mati, dia harus menceritakan semuanya padanya. Merasa sudut Jack bahasa Indonesia, memutuskan untuk mengungkapkan seluruh kebenaran dan mereka terkejut mengetahui rahasianya setelah dia selesai menceritakan kisah tersebut. Meminta saran mereka tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ketika Anda bertanya kepada Jack buku apa yang dia baca tadi malam, Bailing memukulnya dengan keras lagi. Setelah itu Bailing memeriksa denyut nadi Jack dan memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia menyarankannya untuk melepaskan kekuatannya dan Anda dan menawarkan untuk berdebat dengannya. Mereka berdua pergi ke medan perang berbicara seperti saudara. Namun saat mereka memasuki tanah, mereka saling memperingatkan untuk tidak menahan diri selama pertarungan. Dari sudut pandang pengamat, sepertinya dua cewek saling berteriak, yang membuat Bailing tidak sabar dan mendorong mereka untuk memulai pertarungan. Baik Jack dan Ewan menjadi takut dan memulai bahasa Indonesia, berkelahi. Ewan meminta Jack untuk melakukan langkah pertama dan secara mengejutkan Jack langsung setuju, membuat Ewan bertanya-tanya mengapa dia tidak takut dan apakah dia punya trik di lengan bajunya. Setelah itu Jack mulai meniru teknik cakra yang dia baca di sebuah buku yang membuat Yun percaya bahwa dia memiliki keterampilan unik. Namun, ketika Jack terus bertindak seperti ini untuk sementara waktu, Ewan memperingatkannya untuk tidak bermain trik dan memukulnya karena membuatnya takut setelah dipukuli. Beberapa saat Jack melawan dan ketika dia hendak meninju, Ewan Yun mengira dia hanya seorang seniman bela diri biasa, tetapi tiba-tiba dia terkejut melihat pukulan kuat datang ke arahnya. Setelah Jack melemparkan pukulan, dia dengan cepat pulih dan bertanya kepada Yuan apakah dia baik-baik saja. Ewan pamer mengklaim bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan energi spiritual untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia sebenarnya terluka di punggungnya. Berterima kasih padanya karena telah membantu pemulihan. Dan kemudian bertanya mengapa Anda tidak akan berbau seperti barbeque. Mereka terus berbicara seperti saudara. Laki-laki yang menyerah terkejut oleh energi Jack dan bertanya-tanya monster seperti apa yang telah dibangkitkan oleh guru mereka. Setelah itu Jack melanjutkan kultivasinya dan berlatih selama 100 hari. Keesokan harinya Yuan siap mengajarinya cara mengumpulkan kikai. Dia menunjukkan Jack sebuah teknik, tapi Jack tampak terganggu dan hanya memuji Anda tanpa membayar banyak perhatian. Kemudian giliran Jack untuk mencoba, tetapi dia tidak bisa menghasilkan api di tangannya bahwa ia telah mampu mengumpulkan. Di hari-hari terakhir tidak ada energi spiritual di sekitarnya juga. Ewan bertanya berapa hari dia telah berlatih rumus roaming bebas dan Jack dengan bangga mengungkapkan bahwa ia telah berlatih selama 100 hari. Ewan menginstruksikan Jack untuk memperbaiki meridiannya, yang melibatkan pengumpulan energi dari surga dan bumi, dan menyalurkannya ke dalam tubuhnya. Dia memperingatkan Jack bahwa jika meridiannya lebih lemah dari energi spiritual itu dapat menyebabkan kerusakan. Setelah menjelaskan
Proses Ewan menyuruh Jack untuk berlatih untuk menemukan meridiannya menggunakan metode yang dia bahasa Indonesia telah mengajarinya. Sementara itu Anda ingin bertanya kepada Bailing kapan guru akan kembali karena tugas ini di luar kemampuannya dan dia ingin menghindari kesalahan. Tiba-tiba Penatua Go muncul dan menanyai Jack tentang keberadaannya secara mengejutkan. Jack bertanya mengapa Penatua ada di sana. Penatua Go kemudian memerintahkan Bailing untuk pergi dan melanjutkan latihannya. Karena dia ingin berbicara dengan Yuan meskipun Anda pernah memohon agar dia tetap tinggal. Bailing meninggalkan. Penatua Go bertanya kepada Yumon apakah dia mengakui melakukan kesalahan dan Anda akan segera meminta maaf dan menerima hukumannya dengan mengukir aturan di tebing 100 kali. Namun ketika Penatua Go bertanya apakah 100 kali cukup, Ewan menawarkan untuk melakukannya 500 kali. Sebagai gantinya segera Ewan bergegas untuk memenuhi hukumannya dan Penatua Bu mengambil kesempatan untuk memintanya untuk menjaga Jack. Penatua Go telah menerima lebih dari 300 keluhan dari murid perempuan terhadap Yuan hanya dalam 7 hari dan dia menyatakan keinginannya agar semua orang lebih fokus pada kultivasi mereka. Seperti Bailing 3 jam kemudian Jack bangun dan mendengar Elder Bu bertanya apakah dia sudah selesai. Jack menyatakan bahwa dia merasa ada yang salah dengan kultivasinya. Elder Du menjelaskan bahwa alasannya sederhana. Orang bahasa Indonesia saat ini sangat terburu-buru. Kemudian Penatua Go memberinya pelajaran tentang tidak bertujuan terlalu tinggi dari awal. Namun Jack dengan percaya diri berbagi bahwa dia tidak mengalami kesulitan dalam memperbaiki energinya. Hari itu dia menyebutkan bahwa dia telah berhasil memperbaiki 12 meridian biasa dan 8 meridian luar biasa. Penatua Go yang skeptis terhadap klaim Jack memutuskan untuk mengujinya dan memerintahkan Bayan Spirit Beast untuk memeriksa meridiannya. Saat Bayan memeriksanya, Penatua Go memperhatikan bahwa Jack memang telah memperbaiki meridiannya. Dia curiga itu mungkin karena efek dari kelelawar obat yang dia minum dan panggil. Dan saat itu Penatua Go menjelaskan kepada Jack bahwa dia mampu melakukan semua tugas karena manfaat dari kelelawar obat yang telah diambilnya dan Anda harus berterima kasih kepada tuannya Piofang sesudahnya. Penatua Go pergi menginstruksikan Jack untuk tidak berbagi apapun tentang hari itu dengan siapapun. Beberapa saat kemudian ketika Jack sedang memikirkan kakeknya yang mengkhawatirkannya, dia merasa seperti seseorang mengikutinya. Ketika dia bertanya tentang hal itu, seorang pria asing mendekatinya yang mengejutkan Jack. Pria asing itu ternyata adalah Yuan yang hanya menyelinap di sekitar Jack. Takut awalnya berpikir dia mungkin seorang pembunuh, tetapi kemudian Anda tidak akan meraih tangannya dan memintanya untuk datang menjelajah di bukit. Jack ragu-ragu dan bertanya apakah Ewan telah menyelesaikan hukumannya. Anda tidak meyakinkannya bahwa dia telah menyelesaikan hukuman saat mereka hendak pergi. Yuan menyebutkan bahwa binatang iblis terlihat di bukit. Jack menjadi penasaran dan memutuskan untuk bergabung dengannya untuk melihat binatang itu. Tanpa sepengetahuan mereka, ada beberapa individu yang mencurigakan di Hiddles yang secara aktif mencari Jack dengan niat jahat untuk menyakitinya saat Xiaoping dan U1 sedang menjelajahi perbukitan. Siam mendengar suara dan bertanya, apakah Anda juga mendengarnya? Tetapi Ewan berkata dia tidak. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu di dalam gua.
Tetapi yang mengejutkan mereka itu hanya ayam iblis. Tingkat rendah Ewan tidak menyangka akan menemukannya di sana dan merasa beruntung karena ayam-ayam itu lemah. Tetapi lezat Jack menjadi bingung tentang ayam mana yang harus menangkap tinta dan dia memperhatikan salah satu anak ayam tampaknya menderita sengatan panas. Dia mengumpulkan energi spiritualnya dan menyerang anak ayam itu menyetrum mereka semua tetapi anak ayam yang panik tetap tidak terluka. Jack bertanya kepada Anda, apakah dia telah kehilangan aura spiritualnya? Tetapi Yuan lebih tertarik pada ayam pada saat itu. Setelah beberapa saat Yuan menyebutkan bahwa dia tidak punya apa-apa lagi tetapi Jack memperhatikan Ewan dan benar-benar selesai memakan semua ayam tidak menyisakan apapun untuknya sementara Yuan berjanji untuk mendapatkan ayam lain untuk Jack. Seseorang mengawasi mereka dari semak-semak menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba Ewan mengirimkan energi jahat yang kuat tetapi dia menganggapnya sebagai ilusi namun di saat berikutnya dia merasakan benda tajam mencungkil matanya meskipun kesakitan Anda tidak terlindungi. Jack dan mendesaknya untuk melarikan diri. Ketika Jack berbalik dia melihat Anda terluka parah dan hampir jatuh ke tanah. Dia bergegas kembali untuk membantunya tetapi penyerang menyatakan bahwa Yuan tidak berguna meskipun luka-lukanya sendiri. Jack bertekad untuk membalaskan dendam Yuan dan memberi penyerang tatapan maut. Setelah serangan awal Jack melawan assassin dengan pedang yang mengungkapkan bahwa dia tidak lemah namun mereka segera menyadari ada lebih dari satu lawan dan pembunuh lainnya meninju Yuan di belakang. Meskipun melakukan perlawanan John akhirnya kalah jumlah dan ditangkap oleh salah satu assassin. Membuat Jack tidak dapat membantu karena terkejut Jack menemukan bahwa ini bukan pembunuh biasa. Mereka adalah seniman bela diri yang terampil. Anda ingin bertanya siapa yang mengirim mereka dan apakah mereka bahkan manusia? Situasinya menjadi jauh lebih berbahaya dan misterius tetapi pembunuh menargetkan Jack yang bertujuan untuk menghabisinya dengan cepat. Salah satu assassin fokus menyerang Yuan sementara bis mereka bersiap untuk menyerang Jack. Meskipun serangan Ewan bahasa Indonesia berhasil melindungi Jack dan dipuji karena kecepatannya. Para assassin kemudian membalas dengan kekuatan penuh, mendaratkan beberapa pukulan kuat pada Yuan. Meskipun kekuatan dan tekadnya, Yuan akhirnya menderita luka-luka dan kehilangan kesadaran. Memanfaatkan kesempatan ini, para assassin berencana untuk membunuh Jack. Pengalaman ini meninggalkan Anda dan merasa tidak berdaya mengingatkannya tentang bagaimana dia tidak bisa melindungi siapapun dalam 10 tahun terakhir. Ketika Yuan baru berusia 7 tahun, dia tidak menunjukkan minat untuk mempelajari seni bela diri dan mengabaikan upaya ayahnya untuk menjelaskan pentingnya seni bela diri sebagai keterampilan kuno yang kuat. Sebaliknya, dia lebih suka keluar dan bermain. Tak lama setelah Ibu Ewan tiba dengan berita yang meresahkan bahwa dia telah melihatnya. Orang-orang yang membawa simbol keluarga kebun binatang di kereta mereka mengenali simbol tersebut. Ayah Ewan langsung mengerti bahwa mereka ada di sana untuk menyakiti mereka. Dia membuat keputusan cepat untuk bersembunyi di suatu tempat yang aman tetapi Johan masih di luar dan tidak menyadari bahaya tersebut. Tiba-tiba sekelompok orang mengepung mereka tanpa memberi waktu untuk bersembunyi. Ayah Yun mendesak istrinya untuk melarikan diri dengan anaknya tetapi seorang pria muncul dan meminta buku panduan seni bela diri darinya. Mengabaikan peringatan itu, Ayah Ewan dengan berani menyerang pria itu dengan berpikir bahwa keluarga kebun binatang telah mengirim orang-orang lemah untuk menghadapi mereka.
Namun yang mengejutkan mereka, sebuah portal terbuka di langit dan seorang pria lain muncul mempertanyakan kekuatan master keluarga kebun binatang. Ayah Ewan bertanya siapa pendatang baru ini dan mengapa dia tertarik pada keluarga mereka, tetapi pria itu mengungkapkan bahwa dia berusaha menghukum pengikut masternya yang tidak patuh. Seorang pria melepaskan serangan kuat dengan pedang iblisnya yang menyebabkan tanah hancur beberapa meter jauhnya ketika Ewan kembali ke rumah. Dia menyaksikan pria itu mencoba membunuh ayahnya, tetapi kemudian pria itu berubah pikiran dan memutuskan untuk menguasai tubuh Yuan sebagai gantinya. Ayah memperingatkan bahwa pria itu adalah roh pedang dan jika hal-hal terus berlanjut jiwa Yuan akan diambil. Dia menghadapi pria itu dan mempertanyakan apakah dia bermaksud memiliki tubuh Yuan dan mengancam bahwa semua orang akan binasa. Namun Yuan akan bertahan hidup karena dia dilahirkan dengan tubuh pedang meskipun merasakan sakit dari serangan roh pedang. John percaya itu tidak signifikan dibandingkan dengan rasa sakit karena dipisahkan dari keluarganya. Secara mengejutkan, Ewan dengan cepat berdiri meninggalkan assassin yang tercengang oleh ketangguhannya. Anda ingin membuat keputusan yang berani untuk merangkul tubuh pedangnya bahkan jika itu berarti menyerupai pria yang mengancam dengan penerimaan ini. Tekanan energi spiritualnya menjadi sangat kuat membuat para assassin tercengang. Dia tanpa rasa takut mengejar mereka menyerang dengan kekuatan pedang iblis, hanya topeng assassin tetap menjadi bukti pembalasan dendamnya yang sengit. Seorang pembunuh bertekad untuk mengakhiri hidup Yuan bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri bersiap untuk menyerang, tetapi tepat ketika serangan itu akan mendarat, Ewan dengan cepat berbalik mengubah arah pertempuran saat senjata Drew mendekati Yuan. Memperhatikan Jack berdiri dan tanpa pamrih menerima pukulan di dadanya untuk menyelamatkannya. Yuan yang khawatir bergegas ke Jack dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Jack mengingat kejadian baru-baru ini dan bagaimana dia berhasil pulih bersama mereka, memutuskan untuk menghadapi para assassin, namun salah satu assassin menjadi ketakutan dan menyatakan keinginan untuk mundur. Saat itu pria besar yang penuh teka-teki muncul kembali dan assassin memintanya untuk membunuh Yuan dan Jack. Secara mengejutkan pria besar itu membalikkan keadaan dan membunuh assassin sebagai gantinya setelah tubuh sempurnanya hancur. Binatang besar itu menjadi marah namun Balin tiba di tempat kejadian, tertarik oleh keributan dan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan cahaya bulan di dalam air melancarkan serangan ganas terhadap binatang itu. Tubuh binatang itu terkoyak menjadi beberapa bagian dan akhirnya dia dikalahkan dan ditaklukkan. Jack menyadari bahwa Bailing lebih kuat dari Yuan, namun percakapan terputus ketika berpatroli di antara murid-murid dari Iblis Beat Mountain tiba dan menangkap mereka karena melanggar hukum seks. Sementara Ewan mencoba menjelaskan bahwa dia adalah orang baik dan mengenal Penatua yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Balin menyatakan keprihatinannya terhadap kesejahteraan Jack. Jack meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, tetapi Anda tidak memperhatikan sebaliknya dan mengoreksinya yang mengungkapkan bahwa dialah yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Ewan merasa hidupnya terlepas mengungkapkan bahwa dia memiliki beberapa kata terakhir untuk dibagikan. Bailing mendekatinya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi dia mengejutkannya dengan mengakui cintanya padanya. Sebagai tanggapan, dia memukulnya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia kehilangan kesadaran. Bertekad untuk memastikan jenazahnya dirawat, Bailon menyuap murid yang berpatroli dan memperoleh cincin penyimpanan yang membuatnya heran dan menahan diri untuk tidak memarahinya saat dia memberikan pil membantu Jack pulih. Para murid bersiap untuk membawa Yuan di atas tandu, tetapi dia mengejutkan mereka dengan bersikeras.
bahwa dia masih hidup. Jack mengambil satu pil untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan menyimpan yang lain untuk Ewan ketika mereka kembali ke aula penegakan hukum. Jack kagum melihatnya untuk pertama kalinya. Para murid tercengang oleh reaksinya karena dia adalah putra orang terkaya, tidak mengharapkan keheranan seperti itu darinya. Kemudian seseorang datang dan menyampaikan bahwa sudah terlambat. Tidak yakin bagaimana Penatua Go akan menghukum mereka karena orang-orang yang berpatroli telah memberitahunya tentang kejadian tersebut segera setelah orang lain bertanya tentang luka mereka, dan Bailon menjelaskan bahwa mereka bertemu dengan para pembunuh di pegunungan setelah mencapai bukit selama hukumannya. Penatua menanyai Jack tentang alasan kehadirannya di sana. Akibatnya Penatua menginstruksikan Jack untuk masuk ke dalam dan fokus pada penyembuhan murid-murid lain yang berkumpul mengantisipasi hukuman mereka, tetapi para Penatua mengejutkan mereka dengan membubarkan mereka. Namun beberapa saat kemudian jeritan tajam Yuan bergema di seluruh area yang mendorong Penatua untuk merawat luka-lukanya dan memberikan perawatan. Entah dari mana Ting muncul diam-diam, menyelinap dan tertawa menggoda Yuan karena memberikan alasan yang lebih baik. Jack bertanya tentangnya dan terungkap bahwa dia adalah cucu Penatua Gus dan telah menjadi master bela diri pada usia muda 14 tahun. Dia kemudian mengejek Jack, bertanya apakah dia adalah murid baru yang gagal membuat ikan trout terkesan dan hanya seorang seniman bela diri. Kemudian Raja mengungkapkan bahwa pintu alam misterius hampir terbuka dan momen penting sudah dekat, menekankan pentingnya alam misterius. Dia menasihati mereka untuk tidak menentang Master, namun percakapan terputus ketika Penatua Angsa Emas bernyanyi dan menyadari pertemuan para murid di Hillside yang marah karena serangan terhadap murid-muridnya. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut setelah kejadian tersebut. Pemimpin memerintahkan Bailing dan Raja untuk mengumpulkan obat dari lembah herbal. Begitu kembali ke rumah, pemimpin memeriksa luka Jack setelah tiba-tiba merobek pakaiannya. Saat ini terjadi, Yuan terkejut dengan perilaku kasar Penatua yang tiba-tiba. Penatua memperhatikan bahwa Yuan tidak memiliki luka yang terlihat di tubuhnya. Menanyainya tentang hal itu, Jack menimpali, menyarankan bahwa itu mungkin karena pil yang diberikan Baling kepadanya. Meskipun ada insiden dengan Assassins, Johan dan Jack terhindar dari hukuman karena mereka berjasa mengusir para penyerang. Mereka menjalani pengujian selama beberapa hari sebelum kembali ke tempat tinggal masing-masing dan kehidupan tampak kembali normal. Di antara mereka yang hadir adalah Kepala Penatua Tonghai dan Penatua kedua James, tetapi mereka tidak dapat mengidentifikasi dalang di balik Assassins. Penatua ketiga Zhang Langston bertanya tentang kesejahteraan Jack. Seorang guru yang lebih tua meyakinkan bahwa dia akan pulih dengan istirahat. Kepala Tonghai mengungkapkan kemarahannya atas keberanian para assassin memasuki sekte yang berkeliaran bebas, tetapi tetua lainnya menyarankan untuk fokus pada permainan papan yang mereka mainkan. Jing mengakui bahwa mereka tidak bisa lagi merahasiakan tubuh pedang Yuan, dan tetua Go mengungkapkan bahwa para assassin telah menargetkan Jack karena alasan tertentu yang terkait dengan pertemuannya sebelumnya dengan pembunuhan. Dia selalu menganggap sikap Jack aneh. Kemudian tetua lain mengemukakan poin bahwa Jack memiliki tubuh suci ke-8. Setelah wahyu ini, kepala suku memerintahkan penyelidikan lebih lanjut atas masalah ini. Namun Lexi memenangkan permainan, mengalihkan fokus untuk mengumpulkan kemenangan. Sementara semua ini terungkap, Jack merasakan kesedihannya saat dia mengingat harapan awalnya untuk meninggalkan kehidupan penculikan dan pembunuhan dengan bergabung dengan sekte hanya untuk
Menghadapi bahasa Indonesia, pertemuan lain dengan para pembunuh. Meskipun kemunduran ini dia memutuskan untuk mengambil tindakan karena dia melihat dirinya sebagai seniman bela diri yang mampu membuat perbedaan. Sementara itu Ewan mendapati dirinya bermimpi tentang jaminan saat Jack mengingat kesan awalnya tentang Yuan sebagai orang jahat karena pelecehan masa lalunya terhadap murid-murid lain. Dia sekarang menyadari bahwa kelemahannya sendirilah yang menyebabkan cedera. Yuan menyaksikan semua orang berkumpul untuk melindungi Anda dan dari bahaya. Jack merasakan rasa tanggung jawabnya untuk menjadi lebih kuat. Akibatnya dia bangun pagi untuk mulai berkultivasi. Ketika Ewan melihat Jack bangun, dia awalnya takut tetapi tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang tingkat kultivasi Jack saat ini. Jack mengungkapkan bahwa dia telah mencapai level 700 yang mengesankan, yang sangat mengejutkan Anda. Namun Ewan menasihatinya bahwa itu masih belum cukup karena alam misterius hampir terbuka memberikan semua murid kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Saat Jack mengingat penyebutan raja tentang alam misterius, dia tidak dapat menahan kegembiraannya dan mengguncang Anda sambil bertanya tentang hal itu. Anda ingin menjelaskan bahwa alam misterius dapat ditemukan di puncak gunung dan dipenuhi dengan berbagai jenis obat-obatan, buah-buahan, dan pil spiritual. Energi di alam misterius saja sudah cukup untuk membuat lawan jenis iri yang mengarah ke upaya untuk mengambil alihnya. Namun di bawah kepemimpinan para tetua, mereka berhasil mengusir penjajah dan mengamankan kepemilikan alam misterius dengan sukses untuk memastikan sirkulasi energi spiritual yang tepat. Alam misterius dibuka setahun sekali, hanya mengizinkan 30 orang untuk masuk pada satu waktu. Selama tahap persiapan, para tetua sedang mencari kandidat yang cocok untuk mengakses alam dan mereka juga dapat memilih satu murid untuk berpartisipasi langsung dalam kompetisi final. Penasaran dengan perebutan, Jack bertanya dan Ewan menjelaskan bahwa itu adalah yang paling kompetisi yang ketat. Namun Jack tidak dapat berpartisipasi karena dia bukan murid pribadi dari siapapun. Penatua Ewan memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Kanye dan Luixu yang ahli dalam menusuk dari belakang. Saat para penatua hendak mengumumkan finalis, mereka diganggu oleh seseorang yang memanggil Anda di pintu. Ewan berkomentar bahwa itu adalah perkataan iblis yang menyiratkan bahwa orang yang memanggilnya adalah orang yang baru saja mereka bicarakan ketika mereka membuka gerbang. Raja berdiri di sana setelah datang atas perintah para penatua untuk menanyakan tempat untuk final. Namun Yuan yang dipenuhi rasa takut bersembunyi di kamar mandi dengan gemetar. Jack berusaha menutupinya dengan berpura-pura bahwa Yuan tidak hadir, tetapi Xing menyadari kehadiran Yuan dan memutuskan untuk menghukum mereka berdua. Dia memerintahkan mereka untuk bertemu di arena seni bela diri untuk ujian kultivasi. Ingin menunjukkan kepada mereka konsekuensi dari tidak mengikuti perintahnya. Setelah itu, Qing meninggalkan tempat kejadian dengan perasaan lelah sementara Jack merasa kesal dengan Yuan karena membuatnya mendapat masalah. Pada hari kedua, Jack mendapati dirinya benar-benar terkuras oleh panas yang menyengat di arena yang tidak tertutup. Dia marah sendirian karena U1 juga berjanji untuk bergabung. Tiba-tiba dia melihat King dan Baling datang dengan pedang mempertanyakan ketidakhadiran Ewan dan menuduhnya bermalas-malasan lagi sebagai tanggapan. Jack menutupi U1 dengan mengklaim bahwa dia berlatih larut malam dan itulah mengapa dia akan tiba di arena. Sementara Balen bertanya tentang kemajuan dan kultivasi Jack.
King mengenang dia dengan patuh menunjukkan kultivasinya di batu roh setiap kali dia bertanya. Namun, ketika Jack memegang batu itu kali ini, baik Bailing dan Sing terkejut mengetahui bahwa dia telah mencapai tingkat tinggi sebagai seniman bela diri. Mereka curiga bahwa dia mungkin telah menipu. King memutuskan untuk memverifikasi kemajuannya sendiri. Dia terkejut ketika dia menemukan bahwa Jack memang telah menyelesaikan pemurnian energi spiritual untuk semua meridiannya yang membuktikan pertumbuhannya yang sebenarnya. Bahasa Indonesia, merasa hampir menangis Sing tidak percaya bahwa Jack telah menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa hari setelah bergabung dengan sekte. Ini membuatnya meragukan statusnya sendiri sebagai seorang jenius. Merasakan bagaimana perasaan Sing Bailing. Berempati dengannya sementara Ewan berkomunikasi dengan Bailing melalui telepati yang menyatakan bahwa dia memiliki seniman bela diri yang berbakat alami sebagai saudara dan mereka mungkin tidak dapat menandinginya. Sebagai seniman bela diri, Bailing juga berharap bahwa kekuatan Jack akan menjadi inspirasi bagi semua orang. Dan dia mengerti bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Realisasi ini led melihat untuk meninggalkan arena, meninggalkan Jack sendirian dengannya, namun Ching tidak senang berada di perusahaan Jack dan memintanya untuk tidak melihatnya, kemudian memerintahkannya untuk mengambil beberapa buah dan cairan untuknya, tetapi Jack mempertanyakan di mana dia dapat menemukan barang-barang ini di tempat itu, mengabaikan keberatannya. Raja bersikeras untuk mendapatkan buah-buahan lebih awal dan mendesaknya untuk melakukannya. Pada saat itu Jack ingat keterampilan gerak kaki naga yang Anda dan itu mengajarinya memanfaatkan keterampilan ini. Dia bisa bergerak cepat dan menjadi lincah seperti angin untuk memenuhi permintaan raja. Dengan cepat dia memutuskan untuk menggunakan gerak kaki naga dan berhasil membawa buah-buahan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Namun raja curiga bahwa dia mungkin telah mengambil jalan pintas. Raja kemudian memerintahkan Jack untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Tetapi dia memintanya untuk mengizinkannya fokus pada budidaya sebagai gantinya. Permintaan ini membuat raja marah dan dia dengan tegas memerintahkannya untuk patuh untuk menyelesaikan tugas dengan segera. Jack memutuskan untuk mempercepat dan menggunakan level berikutnya dari footwork naga. Namun ketika dia kembali dengan buah-buahan, dia menemukan King dalam kondisi yang menyedihkan, dikelilingi oleh aura gelap dan tidak menyenangkan yang mengkhawatirkan kondisi raja. Jack bertanya tentang kesejahteraannya dan mengungkapkan permintaan maafnya sebelum meletakkan tangannya di kepalanya untuk memastikan masalahnya. Dengan heran dia menemukan kehadiran makhluk jahat di dalam tubuhnya. Ting segera memintanya untuk mengambil obat dari Bailing karena itu adalah satu-satunya obat yang dapat menahan panas beracun yang menyebabkan penderitaannya. Namun Bailing sudah pergi jauh sehingga sepertinya mendapatkan obat akan memakan waktu terlalu lama. Meskipun demikian, raja bersikeras bahwa Jack harus pergi untuk obat karena itu adalah satu-satunya harapan untuk pengobatannya terhadap semua harapan. Jack membuat keputusan berani untuk menarik energi beracun keluar dari raja. Meskipun keberatannya, dia khawatir bahwa dia mungkin mati karena proses tersebut. Tetapi Jack meyakinkannya dengan mengklaim bahwa dia telah mengalami kematian beberapa kali sebelum Kane berusaha menghentikannya selama proses tersebut. Jack meyakinkannya bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membantunya. Saat Jack melanjutkan, dia berhasil memanggilnya raja turun. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya sepenuhnya pulih dari energi beracun.
dia terkejut dan bertanya apakah Jack telah diajari cara membuang racun. Namun, Jack mendapati dirinya tersesat dalam dunia batin raja, tidak yakin mengapa dia ada di sana. Tiba-tiba bau karat yang kuat memenuhi udara menambah atmosfer misterius. Jack terkejut menemukan dua mata di alam aneh yang dia temukan di mata yang berkomunikasi dengannya, mengungkapkan kegembiraan bahwa seseorang akhirnya datang untuk melepaskannya. Namun setelah 100 tahun sebelum dia bisa bereaksi, makhluk itu menelannya dalam panas beracunnya dan Jack mendapati dirinya di bawah kendalinya ketika Jack kembali ke realitas. Raja menangis atas kondisinya, namun yang mengejutkan semua orang, sikap Jack berubah secara dramatis dan dia meraih leher Ching yang menunjukkan tanda-tanda berada di bawah pengaruh makhluk itu di tengah badai merah yang menyebabkan kebingungan di sekitar panas beracun. Meraih leher Sing dan mengangkatnya, dia bertanya kepada Sina perasaannya terhadap Jack menunjukkan perhatian padanya dan menyebutkan bagaimana dia mengamatinya tumbuh dan menghadapi tantangan untuk waktu yang lama kemudian matanya tiba-tiba berubah menjadi jahat dengan dua pupil merah saat dia bertanya apakah dia bahasa Indonesia, mengenalinya dalam gerakan yang mengejutkan. Dia melawan dan menjauhkan diri, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah panas beracun. Dia terus-menerus bertanya tentang keberadaan Jack dan apa yang terjadi padanya. Tepat ketika dia melancarkan serangan yang ditujukan pada kekuatan ini, dia memohon padanya untuk berhenti, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya Jack dengan seringai kejam. Dia dengan paksa mendorongnya ke samping dan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan Jack yang kalah karena dia hanya bertindak seperti dia. Dia mendekatinya dan menginjak tangannya yang menyebabkan rasa sakit yang hebat yang membuatnya menjerit. Dia mengaku bahwa dia bermaksud untuk mengambil identitas Jack sejak saat itu dan seterusnya terutama karena dia terlalu terpaku padanya saat dia menghadapi Kim. Kemunculan yang tak terduga terjadi, Bailing muncul di belakangnya. Dia menghancurkan tanah yang menyebabkan pusaran debu menyelimuti mereka tanpa ragu-ragu. Dia memegang pedangnya mengarahkannya ke lehernya setelah dengan terampil menghindari serangannya. Dia menyeringai dan merentangkan tangannya lebar-lebar memberinya kesempatan untuk menyerang tetapi dia ragu-ragu. Dia memanggilnya bodoh menunjukkan bahwa targetnya tepat di depannya tetapi dia tetap tidak bergerak. Dia mengejek dan memprovokasi dia menyebutkan bahwa tubuh di depannya adalah miliknya adik beladiri yang sangat dicintainya meskipun demikian dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyakitinya saat dia menjilati cairan merah di tangannya dia mendesaknya untuk menyerang. Mengungkapkan betapa dia sudah lama merindukan rasa cairan itu dengan cepat dia membuang pedang yang dipegangnya. Meletakkannya di tiang dan mengalihkan perhatiannya. Keraja dia berlutut memegang kepalanya di tangannya. Dan mengungkapkan kebenaran bahwa Jack sudah meninggal. Gelombang ketakutan dan kengerian tiba-tiba melanda dirinya saat dia mengungkapkan bahwa Jack bisa diselamatkan. Jika dia mencegahnya menyerap panas beracun dan menyoroti bahwa dialah yang akhirnya menghancurkannya, dia menarik diri dari cengkeramannya dan Rose mengumpulkan kekuatannya untuk serangan yang kuat namun panas beracun meremehkannya. Menunjukkan bahwa dia bahasa Indonesia, tampak tidak terpengaruh meskipun bertanggung jawab atas kematian Jack saat kian menyerbu dirinya sendiri. Kupu-kupu aneh muncul dan tangannya memancarkan cahaya keunguan. Kupu-kupu itu dianggap sebagai binatang spiritual level 2 namun dia siap untuk serangannya dan telah menyiapkan salah satu miliknya saat tinju mereka bertabrakan dia terluka.
dan dikirim terbang meskipun upaya Bailing untuk campur tangan panas beracun siap mengejarnya, tetapi tiba-tiba dia merasakan kekuatannya melemah. Sementara itu dia menyeringai mendorongnya untuk mempertanyakan apakah Jack mungkin benar-benar hidup. Sementara itu Johan terbang di langit dengan pedangnya, merasa lelah dan kehabisan napas karena dia harus mengunjungi arena. Tiba-tiba cuaca berubah secara dramatis dan guntur bergemuruh di sekelilingnya. Perubahan mendadak ini mengejutkannya. Dia merasakan energi yang tidak biasa. Di kejauhan segera dia menyadari bahwa Jack dalam kesulitan, dan dengan cepat terbang dengan pedangnya untuk menyelamatkannya. Di sisi lain Jack berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dari panas beracun. Dia memohon dengan panas beracun untuk tidak menyakiti raja. Meskipun dia berusaha, dia terlalu lemah untuk sepenuhnya mengambil kendali. Tiba-tiba panas beracun melepaskan gelombang energi besar yang menyebabkan kekacauan di sekitarnya dan kehilangan kendali dirinya saat Bailing dan Qing tetap terlindungi dalam penghalang pertahanan Bailing. Ting meminta bantuannya karena Jack Jay tahu bahwa panas beracun tidak dapat bertahan lebih lama karena binatang spiritualnya telah menyerang jiwanya. Tiba-tiba dia bangkit dengan marah oleh manipulasi raja dan menghancurkan pilar kayu, melemparkannya ke arahnya. Merasakan serangan hebat, Bailing dengan cepat menangkapnya menggunakan kemampuan terbang. Jenderal bela dirinya untuk naik ke langit jika seekor laba-laba memohon untuk memperlambat Bailing berhenti di tempat yang berbeda dan menggunakan kemampuan berbasis es untuk menjerat panas beracun. Panas beracun mengumpulkan energi di kedua tangannya dan menghancurkan penghalang es yang diciptakan Bailing. Dia menyerang ke arah pantatnya dalam sekejap. Dengan kuat bahasa Indonesia, kekuatan muncul di antara mereka, yang memaksa mereka berpisah. Kekuatan ini berasal dari Ewan yang campur tangan dengan energinya yang kuat. Tidak senang melihat Jack menyerang seorang wanita. Dia menggunakan pedangnya untuk mendekatinya dan menghadapinya. Namun Balen memohon padanya untuk tidak menyakiti Jack, menjelaskan bahwa dia berada di bawah kendali Poison Hit. Meskipun dia setuju untuk tidak menyakiti Jack, Ewan merasa khawatir karena dialah yang dipukuli. Meskipun dia secara konsisten menggunakan penghalang untuk memblokir serangan Poison Hit, dia menjadi semakin khawatir saat dia mendapati dirinya kewalahan. Tiba-tiba Balen melompat ke langit dan mengungkapkan rencananya kepada Yuan. Dia bermaksud agar dia bertindak sebagai umpan sehingga dia bisa menggunakan seni bela diri Ever Snow. Namun sebelum dia bisa melaksanakan rencananya, Poison Hit melancarkan serangan ke tanah, menghancurkannya dan menerobos penghalang. Meskipun ini dia berhasil menjangkarkan dirinya sendiri dengan menggunakan jari telunjuknya untuk mencegah dirinya terlempar. Sementara itu Bailing merasakan gelombang tekanan tiba-tiba datang dari Jack. Dia curiga bahwa ada entitas yang kuat di dalam dirinya, bahkan lebih kuat dari Poison Hit dan diri mereka sendiri. Sementara Jack berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia mendesak Sting untuk menyerangnya, mencoba melepaskan diri dari pengaruh Poison Hit. Tanpa diduga dia berhasil. Bahasa Indonesia, melumpuhkan kakinya. Dengan kemampuannya membuatnya tidak bisa bergerak. Meskipun demikian dia berteriak dengan amarah yang hebat, memperingatkan mereka bahwa dia pasti akan membalas dendam dan memburu mereka pada malam bulan purnama. Dalam hitungan saat Jack menjadi benar-benar terbungkus dalam serangan es Balin. Ewan merasa khawatir, takut Jack mungkin tidak dapat bertahan sebulan lagi dalam keadaan ini. Sementara itu di sekte yang berkeliaran,
Bebas kehadiran Poison Heat menyebabkan api spiritual tiba-tiba meletus membuat semua orang lengah. Para murid mencoba menyiram kuali dengan air tetapi meledak karena wabahnya. Seorang murid buru-buru pergi untuk memanggil seorang tetua untuk meminta bantuan tetapi bersama cara dia hampir terbakar oleh lilin. Untungnya kepala Penatua Selton Hein tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Murid itu memberitahunya tentang wabah panas beracun dan niatnya untuk meminta bantuan dengan nada marah. Penatua Tony bertanya apakah mereka tidak mampu mengelola situasi sendiri. Tiba-tiba suara keras bergema membuat semua orang panik. Dia menginstruksikan semua orang untuk mengungsi, mengungkapkan kekecewaannya bahwa para murid tidak dapat mengendalikan panas beracun bahkan di dalam alam misterius. Sementara itu Yuan dengan cemas mondar-mandir di ruangan tempat Jack terbaring tak sadarkan diri. Dia khawatir karena malam bulan purnama hanya beberapa hari lagi dan kehadiran panas beracun dapat menimbulkan bencana bagi sekte mereka. Tiba-tiba Jack bergerak mendorong semua orang untuk berkumpul di sekitarnya. Jack mempertanyakan apakah benar bahwa dia akan membawa bencana ke sekte mereka. Raja berbagi kekhawatirannya dan menyalahkan dirinya sendiri atas situasi tersebut. Dia percaya bahwa jika dia tidak membiarkan Jack menyerap panas beracun, semua masalah ini tidak akan terjadi. Ewan meyakinkannya bahwa itu bukan salahnya. Dia menjelaskan bahwa jika panas beracun telah memasuki tubuh seseorang, orang itu akan mati dalam beberapa hari. Namun baik Jack maupun panas beracun masih baik-baik saja. Tetapi kemudian Raja mengejutkan semua orang dengan mengungkapkan bahwa ada cara untuk menyelamatkan Jack. Dia memanggilnya sebagai kakak senior yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Terkejut dengan gelar yang tidak terduga, Jack menjadi curiga, berpikir bahwa Sing mungkin memiliki agenda tersembunyi. Melihat situasi, Yuan mulai menangis, merasa kewalahan karena tidak menjadi satu-satunya kakak senior lagi. Namun jaminan menambahkan lebih banyak ke wahyu yang menyiratkan bahwa Jack bukan satu-satunya. Sebelum dia mendorong Sing untuk melanjutkan dengan menjelaskan cara menghadapi panas beracun, Ching melanjutkan untuk berbagi apa yang kakeknya ajarkan padanya. Panas beracun adalah jenis spiritual yang tidak biasa, energi dengan sifat yin yang sangat kuat. Ketika bersentuhan dengan tubuh seseorang, itu dapat mengganggu energi spiritual, bahkan menyebabkan kematian. Itu adalah mimpi buruk bagi banyak praktisi seni bela diri. Namun, jika seseorang menyerap sejumlah besar inti spiritual dari binatang iblis dengan atribut air dan bumi dan dapat mengendalikan kemampuan berbasis api yang dapat mengeluarkan panas beracun dari tubuh mereka selama malam bulan purnama. Sayangnya, dia tidak dapat melakukan proses ini sendiri sejak lahir. Dia memiliki kondisi unik yang disebut konstitusi yin yang sangat kuat. Karakteristiknya adalah yin qi. Setiap kali dia dan kakeknya mencoba mengeluarkan panas beracun, yin qi-nya berubah menjadi tangan tak terlihat yang menarik panas beracun kembali ke tubuhnya. Sekarang Jack tahu metode untuk mengeluarkan panas beracun. Dia memutuskan untuk melanjutkannya. Dia mengusulkan rencana untuk mengunjungi Gunung Binatang Iblis, menjelaskan bahwa dia tidak membantu sebelumnya karena kelemahannya sendiri, tetapi sekarang dia bertujuan untuk mengendalikan takdirnya. Tak lama kemudian, saat terbang, Penatua Tonghai melihat Yuan dan Jack. Dia menjadi penasaran dengan kehadiran mereka dan berasumsi bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk alam misterius untuk mengamati kekuatan mereka. Dia menyembunyikan kehadirannya agar tidak terlihat dan diam-diam mengawasi mereka. Sementara itu, Jack dan Ewan bertemu dengan binatang iblis kelas 1 yang disebut api biru.
Serigala-serigala melompat ke arah Jack dalam upaya untuk menyerang, tetapi dia sesaat lumpuh karena terkejut. Tidak dapat bergerak, manusia dengan cepat campur tangan dan melawan serigala. Meskipun serigala api biru adalah binatang iblis kelas 1, mereka unggul dalam tindakan kelompok yang terkoordinasi dan dapat mengalahkan banyak binatang spiritual bersama-sama, namun yang mereka hadapi tampaknya sendirian untuk beberapa alasan. Terlepas dari Ewan memperingatkan Jack untuk tetap berhati-hati meskipun mengklaim bahwa serigala itu sendirian, tampaknya sebaliknya karena banyak mata merah muncul di belakang serigala dalam upaya mereka untuk melarikan diri itu menjadi terpisah di percabangan jalan. Beberapa serigala mengejar Jack dan menggunakan teknik kaki naga untuk mengejarnya. Namun Jack sudah siap dengan jimat di tangannya. Dia mengaktifkannya yang menyebabkan semburan api besar menelan serigala tersebut. Melihat pertunjukan pengendalian api ini, Yun percaya bahwa penguasaan api Jack telah meningkat, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang salah. Terlebih lagi, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh banyak serigala api biru yang memperkuat bahaya situasi mereka, bahkan jaket mereka berhasil membakar satu serigala. Dia mendapati dirinya dikelilingi, terluka dan lelah karena konfrontasi, menyadari bahwa dia tidak dapat mempertahankan posisinya. Dia membuat keputusan untuk menyerang serigala secara langsung. Ketika pedangnya mengenai serigala, serigala itu langsung terpotong menjadi dua yang menunjukkan bahwa kekuatan dan kecepatannya telah meningkat pesat. Jack menghubungkan ini dengan kemajuannya menjadi seniman bela diri tingkat tinggi. Namun, dia mengamati energi spiritual yang terpancar dari tangan kirinya, karakteristik master bela diri. Ini membuatnya merenungkan apakah kehadiran panas beracun dapat membantu kultivasinya. Saat Jack tersesat dan mengira serigala menyelinap dari belakang, tetapi dia dengan cepat memblokir pendekatannya menggunakan pedangnya. Di masa lalu, Yuan telah memberitahunya bahwa menerobos ke tingkat master bela diri membuka peluang alam keabadian yang baru. Sementara Jack baru saja mencapai ambang batas Martial Master. Itu menandakan bahwa dia sekarang bisa bertarung setara dengan rekan-rekan seperguruannya di tengah pertarungan serigala. Dia menghunus pedangnya dengan kecepatan luar biasa dan secara efektif mengalahkan banyak serigala. Dia terkejut menemukan bahwa dia bisa menangani serigala sendiri, yang membuatnya mempertimbangkan kembali kelemahan yang dirasakannya sendiri, tetapi dia dengan cepat mengalihkan fokusnya, menyadari bahwa berurusan dengan binatang iblis kelas 1 bukanlah prestasi yang sangat mengesankan karena saudara seperguruannya mampu melakukan lebih banyak lagi. Dia merasa termotivasi untuk mencari untuk Yuan saat dia merenungkan langkah selanjutnya. Genangan kecil di belakangnya mulai menggelembung. Dia ingat bahwa serigala api biru adalah makhluk teritorial dan biasanya menghindari melanggar batas wilayah binatang iblis yang lebih kuat kecuali untuk pengecualian tertentu. Jika pengkhotbah mereka melewati wilayah binatang buas lainnya, serigala akan mengirim beberapa anggota mereka yang lebih kuat untuk mengejar. Kesadaran ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Yuan mungkin dalam bahaya yang mendorongnya untuk mengambil tindakan sambil memegang inti sihir bumi. Jack merenungkan nilainya, namun perenungannya tiba-tiba terganggu oleh gelombang besar air yang melonjak dari genangan air yang memperlihatkan katak raksasa. Meskipun dia berusaha untuk mati, dia diserang dan menderita luka-luka. Pergantian peristiwa ini membuatnya berkecil hati karena dia menemukan bahwa setiap kali dia percaya dia membuat kemajuan, dia terbukti sebaliknya, menerima kerentanannya. Dia mencuri dirinya sendiri untuk menghadapi katak yang tangguh dan untuk mengatasi tantangan yang dihadirkannya.
Katak itu berdiri sangat besar membuatnya tampak kecil dibandingkan meskipun ukuran dan kekuatannya, kelincahannya kurang ketika menerjangnya. Jack dengan terampil menghindari serangan itu, namun katak itu mengejutkannya dengan menggunakan lidahnya yang panjang untuk menyerang, terserang oleh kecepatan dan kekuatan serangan itu. Jack merenungkan apakah kodok ini berada pada level yang sama dengan serigala api biru dalam putaran yang tak terduga. Kodok itu menghilang dari pandangannya. Pada awalnya dia pikir itu telah menjadi tak terlihat. Tetapi dia segera menyadari bahwa itu telah melompat ke udara dan sekarang akan segera mendarat meskipun dia berusaha untuk membela diri. Kodok itu terus menggunakan lidahnya untuk menyerang Jack menghindari serangannya, yang membutuhkan gerakan cepat. Tetapi setiap kali dia menjauhkan diri, jari kakinya menyerang lagi. Menyadari bahwa jari kaki responsif terhadap gerakan dia, menyusun rencana untuk menargetkan matanya, bersiap untuk menggunakan mantra api. Dia tiba-tiba ditendang oleh kodok yang membuatnya terbang. Nada menutup jarak dengan cepat mendorong Jack untuk mengevaluasi kembali kekuatannya yang dia simpulkan dengan jari kaki itu bukan hanya binatang iblis tingkat 1 tetapi kemungkinan besar setuju untuk menjadi makhluk tingkat master bela diri. Realisasi ini membuatnya tidak yakin tentang peluangnya untuk mengalahkannya. Dalam realisasinya yang tiba-tiba, matanya tertuju pada pedangnya yang patah dan dia ingat bahwa dia telah menerima pedang itu pada hari yang sama. Namun, sebelum dia dapat memikirkannya, serangan tak terduga menyerangnya, mendorongnya ke dalam air dan menggagalkan mantra apinya. Dengan pilihan yang semakin sedikit, dia mendapati dirinya bingung untuk apa yang harus dilakukan dalam situasi yang mengerikan ini. Sebuah memori muncul dari pelatihannya dengan Pia Feng selama mandi obat. Pia Feng telah memberikan kebijaksanaan kepadanya. Dia menekankan bahwa sementara bakat dan keberuntungan memainkan peran dalam mempelajari seni bela diri, kondisi fisik dan tekad yang tak tergoyahkan adalah yang terpenting. Seorang seniman bela diri yang terampil membutuhkan fondasi fisik yang kuat ditambah dengan keuletan seperti membangun gedung yang membutuhkan waktu. Jack ingat bahwa setelah mandi, Pia Feng bermaksud mengajarinya metode kultivasi mental seks, sutra bebas berkeliaran. Pada bulan-bulan setelah wahyu itu, Jack dengan tekun mengikuti nasihatnya dengan meningkatkan penyembunyian kuncinya menggunakan sutra bebas berkeliaran. Dia mencapai keterampilan baru meskipun dia belum pernah menyaksikan orang lain menggunakan teknik ini. Dia tidak yakin dengan kekuatannya. Namun dia memutuskan untuk mencobanya terhadap kodok yang tenggelam di dalam air. Dia memasukkan tangan kanannya dengan energi dan menggenggam pedang patah di tangan kirinya. Menyembunyikan energi tangan kanannya, dia menyerang kodok dengan pedangnya, berhasil memutuskan lidahnya. Memanfaatkan gerak kaki naga, dia memperoleh ketinggian yang diperlukan untuk gerakan selanjutnya tidak dapat menembus tubuh kodok secara langsung. Jack beralasan bahwa setiap makhluk mungkin memiliki kelemahannya. Memanggil tekadnya, dia bersiap untuk melancarkan serangannya. Tetapi tepat saat dia hendak menyerang kodok itu, tiba-tiba tertelan seluruhnya. Tetapi beberapa saat kemudian kodok itu mulai gemetar hebat. Sebuah lubang besar robek terbuka di tubuh makhluk itu memungkinkan Jack untuk muncul tanpa cedera meskipun ia telah berhasil mengalahkan kodok itu. Siklus bawah air tiba-tiba dan terbentuk, mengancam untuk menariknya. Tepat pada waktunya ia berpegangan pada sepotong batu untuk menghindari ditarik. Tiba-tiba Yuan terwujud di hadapannya, kewalahan oleh emosi Jack. Meminta bantuannya, air mata di matanya mengulurkan. Tangannya Ewan menawarkan dukungan dan menanyakan tentang
Situasi di malam hari dengan dukungannya Jack berjalan. Dan meminta maaf karena menyebabkan masalah sekali. Lagi ia percaya bahwa Jack menyimpan banyak misteri. Mengingat bagaimana ia muncul tanpa cedera dari pertemuan dengan kodok dan menyebabkan kerusakan besar pada sekelilingnya. Ia menduga bahwa kodok itu jauh lebih kuat dari serigala api biru dan yang membuatnya heran ia menemukan inti sihir tingkat 3 di dalam tubuh kodok. Inti ini memiliki atribut air dan tanah yang menunjukkan bahwa kodok itu adalah setengah langkah tingkat 3 binatang iblis. Penasaran tentang bagaimana Jack mencapai pandangan ini dan menanyainya, tanggapan Jack hanyalah bahwa ia menggunakan keterampilan pengumpulan kunci potensi serangan jauh melampaui seniman bela diri biasa yang membuatnya menyimpulkan bahwa mungkin terkait dengan konstitusi unik Jack saat mereka berjalan. Jack dan Yuan memperhatikan dua murid dari sekte mereka yang tampak patah hati, kemungkinan karena perjuangan mereka yang berkelanjutan dengan panas beracun. Para murid sangat marah pada Qining dan akan mengusirnya dari sekte jika bukan karena dukungan seorang penatua. Salah satu murid terus melampiaskan frustrasinya tentang raja, sementara yang lain memperingatkannya untuk menurunkan suaranya. Menyadari bahwa seseorang mungkin mendengar mereka namun mengingat lokasi mereka di dalam gunung binatang iblis, dia percaya tidak mungkin ada orang yang datang. Langkah kaki Jack menarik perhatian mereka. Tiba-tiba kedua murid menjadi waspada, menarik jimat mereka sebagai tanggapan. Meskipun mereka tidak terbiasa dengan Jack dan Yuan, ia memilih untuk menghadapinya karena curiga mereka mendengar percakapan mereka. Kedua murid itu menyerang mereka dengan niat agresif. Jackred sendiri berpikir bahwa dengan bantuan Yuan, mereka dapat dengan mudah menangani situasi tersebut. Namun, ia terkejut karena ia menahan Yuan dan menggunakan kemampuannya untuk menjatuhkan kedua murid itu ke tanah dengan paksa, yang secara efektif menetralkan serangan mereka. Saat para murid yang kalah terbaring di sana, mereka bertanya tentang identitas Jack dan Yuan. Sementara itu, Jack menanyainya tentang intervensinya. Jack mengklarifikasi bahwa konflik internal dilarang dalam klan mereka dan akan menyebabkan konsekuensi. Jack menyebutkan bahwa ia tidak akan segera melepaskan para murid tetapi akan membahas masalah tersebut nanti. Saat mereka pergi bersama, para murid yang ketakutan berspekulasi apakah Yuan mungkin murid kepala suku. Saat mereka berdiri di dekat gerbang gunung belakang sekte yang berkeliaran bebas menghadap portal, Anda tidak akan menjelaskan kepada Jack mengapa ia menahannya sebelumnya. Jack mengungkapkan bahwa situasi serupa terjadi setiap kali Poison Hit meletus, tetapi itu bukan hanya masalah yang melibatkan satu atau dua murid. Saat memasuki portal, ia mengamati bahwa atmosfer di dalam dipenuhi dengan kemarahan yang diarahkan pada King dan Poison Hit. Seorang Kraven berkumpul untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan menyerukan pengusirannya dari sekte tersebut. Ewan memberitahunya bahwa pembukaan alam misterius yang akan datang telah mengambilnya kembali kursi karena gangguan yang disebabkan oleh wabah panas beracun. Alih-alih mempersiapkan pembukaan alam, para murid sekarang fokus pada masalah ini yang menyebabkan frustrasi dan kebencian mereka terhadap luka. Namun Jack dengan empati percaya bahwa King tidak bersalah. Dia menyadari bahwa dia telah menahan rasa sakit yang cukup besar saat menekan panas beracun. Merasa simpati atas situasinya, dia melabelinya sebagai orang yang tidak beruntung dan memutuskan untuk mengambil tindakan agar saudara perempuannya kembali ke tempat tinggal mereka. Jack berusaha menyerap inti
Sihir dengan bantuan Yuan secara tak terduga. Energi spiritual di dalam inti itu begitu kuat sehingga memicu transformasi dalam panas beracun, namun karena itu bukan malam bulan purnama, perubahan ini tidak dapat sepenuhnya terwujud. Sementara itu di lokasi yang jauh, seorang pria berambut merah bernama Todd membaca mantra yang membuat panas beracun menjadi hiruk-pikuk. Menyadari bahaya, Jack segera memerintahkan Yuan untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Panas beracun matang lebih awal dan Jack jatuh di bawah kendalinya sekali lagi. Yun berhasil melindungi dirinya sendiri menggunakan energi pedang sambil mencurigai bahwa seseorang mungkin memanfaatkan kekuatan yang sangat besar. Sementara Jack tanpa henti menuntut lebih banyak inti sihir Anda dan menjadi cemas. Dia khawatir jika dia menyerap terlalu banyak inti itu bisa berakibat fatal. Dia mencoba menjelaskan bahwa Jack sudah cukup menyerap, tetapi Jack bergegas pergi mengungkapkan bahwa waktu hampir habis. Dia bertujuan untuk menjauhkan diri dari kerumunan untuk melindungi mereka, namun tepat ketika dia mulai menjauh, Yuan menyaksikan gelombang energi yang signifikan terakumulasi dan meletus di langit. Ini menunjukkan bahwa pengaruh panas beracun telah meluas, sementara orang-orang dari sekte yang berkeliaran bebas dapat mengamati energi substansial yang berkumpul di langit. Beberapa berspekulasi bahwa seseorang mungkin berada di ambang terobosan, sementara yang lain memiliki pendapat yang berbeda. Dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, mata terwujud di langit, menyerupai pemandangan yang sama dan panas beracun. Dan situs ini mengirimkan gelombang ketakutan melalui semua orang yang menyaksikannya di aula penegakan hukum. Penatua Yuan memberikan perawatan untuk raja dan merekomendasikan agar dia tetap di dalam rumah selama beberapa hari. Setelah dia pergi, dia kembali ke tempat tidurnya. Pikirannya beralih ke Jack, namun perhatiannya dengan cepat ditarik ke perubahan tiba-tiba yang terjadi di langit. Sementara itu di Dewan Tetua, Penatua Tonghai berada di tengah-tengah mandi ketika seorang murid datang dengan berita bahasa Indonesia dari wabah panas beracun lainnya. Meskipun terkejut, Penatua Tonghai menginstruksikan bahwa murid-murid terampil dari jenis kelamin mereka harus mengatasi situasi segera. Setelah Penatua Langsi tiba dengan terbang dan mempertanyakan keputusannya untuk tidak campur tangan secara pribadi, mencatat bahwa kejadian panas beracun ini agak berbeda. Dia mengungkapkan bahwa banyak individu tangguh telah berkumpul untuk menghadapinya. Pertemuan itu mengejutkan Penatua Tonghai, tetapi keterkejutannya semakin dalam saat dia menatap langit di mana awan merah menggelegar dan guntur bergema. Seorang penatua mabuk dari majelis bertanya apakah Penatua Tonghai benar-benar bermaksud meninggalkan fenomena langit yang tidak menyenangkan bagi para muridnya untuk mengelola ejekan ini menyentuh saraf yang mendorong Penatua Tonghai untuk membuat resolusi untuk secara pribadi menghadapi panas beracun di kota itu. Orang-orang tidak bisa bergerak di tanah karena gangguan yang tidak biasa dalam energi spiritual mereka. Tiba-tiba cairan berwarna coklat keemasan menetes dari langit yang berubah menjadi binatang iblis. Di antara mereka yang dalam bahaya adalah seorang gadis yang tak berdaya yang hampir disusul oleh monster-monster ini. Namun kedatangan Julian dan murid Lulian dari Penatua ketiga membawa secercah harapan saat mereka dengan cepat mengalahkan makhluk-makhluk iblis dengan pedang mereka. Kehadiran mereka menawarkan beberapa. Julian menjelaskan bahwa monster iblis ini hanyalah manifestasi dari panas beracun dan tidak terlalu kuat sehingga tidak perlu takut berlebihan saat mereka terus melawan binatang. Ilusi Jack terbaring babak belur di lokasi terpisah.
Meskipun telah menyerap banyak inti sihir, dia tetap yakin bahwa itu tidak cukup. Dia mempertimbangkan untuk mengambil tindakan sebelum dia kehilangan kesadaran. Sementara itu di dalam pikirannya panas beracun terwujud dalam bentuk lengkapnya yang menargetkan kehidupan. Jack tiba-tiba para tetua membuat pintu masuk besar. Melalui kapal ajaib yang dikenal sebagai kapal roh. Raksasa dari langit Penatua Tonghai mengamati bahwa para murid telah mengelola panas beracun binatang iblis. Membengkak di tanah, namun tantangan muncul di langit, di mana tidak ada seorang pun yang hadir untuk mengendalikan panas beracun. Penatua Tonghai kemudian memerintahkan Penatua Zebing untuk mengaktifkan susunan, tetapi Penatua Ziping menolak, menyatakan bahwa ia bermaksud menyimpannya untuk digunakan di alam misterius. Keputusan ini membuat marah Penatua Tonghai yang memerintahkan Penatua Ziping dengan nada marah untuk segera mengaktifkan formasi. Dengan tangguh para penatua bertindak mulai mengaktifkan susunan sambil mengekspresikan keengganannya dan menjelaskan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi yang mengikutinya. Akhirnya ia mengaktifkan formasi pelindung di sekitar kapal mereka. Jack menghadapi kekuatan mengancam yang dikenal sebagai panas beracun yang memperingatkannya tentang orang lain yang mencari kematiannya. Menyadari bahwa ia tidak termasuk di dunia ini, Jack memutuskan untuk menghadapi dan melawan panas beracun awalnya. Terkejut dengan kekuatan Jack yang luar biasa, panas beracun secara bertahap mendapatkan rasa hormat atas kemajuannya itu, membalas bertujuan untuk mengalahkan Jack dan bahkan mencoba untuk memakannya. Meskipun upayanya Jack menolak untuk dimakan dan mengejutkan semua orang dengan secara paksa menembus lapisan pelindung panas beracun yang menampilkan kekuatan Jack Lane yang menakjubkan dan pukulan yang kuat dan menentang racun. Kemampuan melahap hit mengikuti Jack ini menggunakan skill martial master dari serangan pedang energi spiritual yang dampaknya sangat kuat sehingga menyebabkan retakan yang luas di lantai. Poison Hit terluka untuk pertama kalinya dalam 1 abad, mengalami rasa malu yang membuatnya mempertanyakan kekuatannya sendiri. Ia memperingatkan Jack untuk tidak memprovokasi kekuatan penuhnya, kemudian memulai penciptaan energi yang beragam yang membentuk perangkap rantai yang saling terkait. Tiba-tiba Jack menyadari bahwa Poison Hit sedang mengungkapkan wujudnya sendiri. Menggunakan teknik footwork naga, ia dengan cepat mencoba melarikan diri, tetapi Poison Hit mengejar tanpa henti dan meluncurkan serangan. Bahasa Indonesia, serangan setelah serangan. Jacques percaya akhir hidupnya hanyalah merenungkan betapa tak terduga bertemu kematiannya di tempat seperti itu. Dia memudar hanya untuk tiba-tiba muncul kembali seolah-olah terkondensasi, mengejutkan bahkan dirinya sendiri dengan kelangsungan hidupnya. Sementara itu panas beracun berjuang untuk memahami bagaimana Jack menahan serangan habis-habisan dan diam tentang rahasianya. Mengamati aura spiritual yang menyelimutinya, Jack membuat keputusan untuk melancarkan serangan balik, namun panas beracun memperingatkan bahwa meskipun ada kemampuan tambahan atau durasi energi inti sihirnya, itu pada akhirnya akan memakan Jack. Sebagai tanggapan, Jack dengan jenaka mempertanyakan kelezatan dagingnya sendiri, menekankan bahwa dia tidak terhalang oleh keterampilan lain dan bertekad untuk bertarung sampai akhir saat. Jack berkultivasi di bawah pohon Penatua Tonghai melihat transformasi dalam panas beracun. Perubahan ini menimbulkan
Kekhawatiran bagi Penatua Langsi yang menunjukkan bahwa panas beracun mungkin mengalami mutasi yang mengisyaratkan perkembangan yang mendasarinya. Menanggapi wahyu ini, Penatua Tong Hai mengarahkan Penatua James untuk menemaninya berangkat untuk menyelidiki situasi lebih lanjut. Sementara itu, seorang individu yang tidak dikenal mengamati peristiwa yang sedang berlangsung saat perluasan pengaruh panas beracun energi yang terhenti dan dahsyat mendekati tempat kejadian. Orang asing itu menjadi tidak yakin apakah kehadirannya telah terdeteksi. Meskipun kami ingin melihat Jack, dia menyadari perlunya menghilang sebelum kedatangan Penatua. Penatua Tong Hai mengumumkan identifikasi penghasut dan setelah mengamati susunan di tanah, dia mengantisipasi ketegangan yang meningkat dalam sekte yang tak terbatas. Tanpa ragu-ragu, dia memulai penghancurannya dengan serangan kuat yang menargetkan susunan tertulis. Dia mengenali susunan yang hancur. Orang tak dikenal itu memperhatikan Jack saat bergerak di sekitar area yang telah dia gunakan. Bahwa Jack bertanggung jawab atas mutasi Keats yang beracun. Dia berencana untuk melenyapkan Jack dengan bantuan dari binatang iblis. Niatnya berubah saat dia merasakan kehadiran yang mendekat. Khawatir tentang mempertahankan anonimitasnya, orang asing memilih untuk mundur, tidak mau berkompromi dengan status tertutup mereka. Kemudian, Penatua Go tiba di tempat kejadian menyaksikan peristiwa yang sedang berlangsung. Niatnya adalah untuk memeriksa panas beracun, tetapi dia terkejut dengan kemampuan orang asing itu untuk menggunakan energi yin untuk mencoba membunuh Jack. Secara kebetulan Raja tiba untuk mencari Jack dan bertemu dengan kehadiran energi yang tidak biasa, mencurigai adanya mutasi dalam panas beracun. Dia melihat aura spiritual Jack di tengah situasi dan pergi ke arahnya. Tinggi di atas, Jack melanjutkan pertempurannya melawan panas beracun meskipun dicap keras kepala oleh panas beracun. Jack membalas membentuk susunan energi spiritual, namun saat dia siap untuk menyerang, panas beracun menghilang dari pandangan dan muncul kembali di belakangnya. Fokus Jack bergeser untuk melawan ancaman baru dan dia mendapati dirinya terjerat oleh rantai panas beracun. Rantai ini tidak hanya membatasi gerakannya tetapi juga melubangi energi spiritual dan kekuatan hidupnya dengan maksud untuk mengurasnya sepenuhnya. Di tengah situasi berbahaya ini, panas beracun sekali lagi mendesak Jack untuk menyerah. Meskipun Jack berjuang melawan rantainya, cadangan kekuatan spiritualnya menyusut dengan cepat saat dia merenungkan pilihannya. Jack tiba-tiba menyadari adanya gelombang kekuatan spiritual. Dia mengenalinya sebagai kekuatan yang berasal dari Raja. Dia menyalurkan energi spiritualnya untuk mendukungnya. Niatnya adalah untuk mendorongnya agar terus bertahan. Meninggalkan Penatua Tong Hai, merenungkan apakah akan campur tangan atau tetap siaga. Namun, meskipun ada bantuan ini, Jack berada di ambang kekalahan. Energi spiritual yang tersedia masih belum mencukupi. Dia meramalkan kematiannya yang akan datang jika lintasan ini berlanjut. Pada akhirnya, panas beracun muncul sebagai pemenang. Hasilnya jelas dan panas beracun tidak dapat memahami jumlah waktu yang dihabiskan untuk Jack. Bahasa Indonesia, sebaliknya Raja mendeteksi keributan yang berasal dari Jack yang membuatnya heran. Dia menemukannya dalam keadaan di dalam gelembung aura spiritual yang melayang di udara, sementara Penatua Go terkejut menyaksikan kemajuan Jack ke tingkat tubuh suci dan kultivasi sebaliknya. Pengalaman panas beracun itu mengejutkan karena aliran kekuatan hidup bahkan membalikkan arahnya. Ia berjuang untuk memahami pergantian peristiwa yang tak terduga. Ini karena ia selalu menganggap dirinya tak terkalahkan.
Tubuh Jack mulai beregenerasi sementara panas beracun mulai menghilang sementara itu suci dan memberitahu kelompok itu bahwa jangkauan pengaruh panas beracun telah menyempit namun singa tetap bingung tentang mengapa makhluk-makhluk itu menjadi lebih hiruk-pikuk tiba-tiba. Monster lain muncul dengan cepat dikirim oleh Bailing. Bailing mempertanyakan bagaimana mereka bisa terganggu. Ketika menghadapi musuh frustrasi Kulian tumbuh setelah mendengar ini menyadari dia masih perlu menyempurnakan fokusnya melalui latihan setelah serangan Jack panas beracun mulai berkurang dan aura spiritualnya berangsur-angsur tenang mengamati ini Raja berasumsi bahwa krisis telah mereda namun perhatiannya tertarik pada sosok yang bersembunyi di balik pohon Yun muncul dari bayang-bayang dan keduanya terkejut dengan pertemuan tak terduga yang membuat mereka penasaran dengan kehadiran masing-masing. Mereka bertukar pertanyaan ketika Anda tidak melihat Jack dalam kesulitan, dia segera membawanya mencari lokasi yang lebih aman karena dekatnya binatang iblis. Saat Jack pergi, rumput ajaib yang dulu tumbuh subur mulai layu sementara Bailing terus terlibat dalam pertempuran yang intens, para penonton tidak bisa tidak terpesona oleh penampilannya yang halus dalam pertempuran. Namun, fokusnya bergeser ketika dia mendengar kekaguman mereka, segera menegur mereka untuk membantu sesama murid, termotivasi, mereka bergegas untuk membantu. Rekan-rekan mereka terkejut ketika Jenderal Marshall tiba-tiba bergabung memperkuat kepercayaan diri dan tekad mereka untuk mengamankan kemenangan. Secara bersamaan, para tetua melanjutkan pertempuran melawan panas beracun dengan menyatukan upaya mereka dalam serangan gabungan yang kuat setelah serangannya. Panas beracun menghilang dan bentuknya mulai mengecil. Para pengamat di tanah meletus dalam perayaan dan bertanya. Penatua James menoleh ke Penatua Ton Haide untuk memastikan keberhasilan Penatua Langsi. Konfirmasi dari Penatua Tanhai menunjukkan bahwa usaha mereka memang terbukti berhasil. Namun, dengan catatan yang berbeda, Bailing berangkat menuju Jacksonville didorong oleh kekhawatiran akan keselamatannya. Namun, harmoni yang tak terucapkan di antara ketiganya tampaknya menyampaikan kepadanya bahwa kehadirannya tidak diperlukan. Setelah beberapa saat, Ching dengan bercanda menyarankan kepada Jack bahwa dia harus mengungkapkan rasa terima kasih kepadanya. Sementara Ewan mendapati dirinya terpikat oleh kecantikan Balu, menerima pukulan langsung di wajah atas kekagumannya yang berani. Namun, rasa ketidakstabilan masih melekat di dalam sekte yang berkeliaran bebas. Beberapa hari kemudian di lembah herbal, Balu memperhatikan fenomena yang mengkhawatirkan. Bermil-mil rumput spiritual telah layu. Herbal umum tetap tidak terpengaruh. Chun Fen juga mengungkapkan keterkejutannya atas kesimpulan tak terduga dari pemerintahan Hit yang beracun. Bahkan sang ketua telah berjuang untuk melawannya di masa lalu. Selain itu merenungkan situasi tersebut menjadi jelas bahwa kemajuan kultivasi banyak siswa telah terhambat oleh Hit yang beracun. Ketahanan api mereka yang meningkat menimbulkan tantangan yang cukup besar karena bahkan Master Atribut Api berjuang selama kompetisi kekaisaran. Secara tak terduga Jinji mengeluarkan perintah untuk pengiriman obat-obatan kepada kepala suku yang cacat. Balu bertanya apakah Bailing terluka hanya untuk diberitahu bahwa Jack yang terluka. Dia kesal dan berkata dia kecewa dengan pilihan Jack. Oleh kepala suku yang turun tangan menawarkan untuk mengantarkan obat ke lokasi Jack setelah tiba di tempat tinggal para murid. Menjadi jelas bahwa orang itu adalah orang asing yang sama yang sebelumnya bermaksud untuk menyakiti Jack. Tujuannya adalah untuk menemukan rune Jack yang mendorongnya
untuk mencari bantuan dari seseorang, namun dia melihat Penatua memberi perintah untuk mendisiplinkan para murid untuk merapikan sekitarnya. Kemunculan tiba-tiba orang asing itu menarik perhatian Penatua Gus yang mendorongnya untuk menghentikan kemajuan orang asing. Penasaran dengan identitas pendatang baru, Penatua Go bertanya karena orang asing itu belum pernah terlihat di sana sebelumnya. Awalnya khawatir tertangkap orang asing itu, biasanya menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengantarkan ramuan. Penatua Go bertanya apakah ramuan ini dimaksudkan untuk Jack, menawarkan untuk mengirimkannya secara pribadi dalam manuver yang cerdas. Apakah Anda mulai meminta maaf kepada Penatua Go mengisyaratkan bahwa dia memiliki informasi untuk dibagikan dengan Jack, namun Penatua Gus dengan skeptis menyelidiki. Apakah Anda memiliki keraguan tentang dia berbagi informasi? Atau jika dia khawatir tentang potensi bahaya pada Jack, meskipun ada kecurigaan memberikan Anda menyerahkan obat kepada Penatua Go mengambil kesempatan untuk menyampaikan bahwa penggunaan kekuatan spiritual yang berlebihan dapat menghambat pemulihan meridian lainnya. Penatua Go bahasa Indonesia bertanya apakah ada hal lain yang dijawab pria itu dengan tidak, meskipun dia curiga bahwa Penatua Go tetap berhati-hati tentang dia. Kemudian Penatua Go menginstruksikan Go untuk menyapu lantai sebelum meninggalkan. Perintah bisakah kita ikuti? Sementara itu Ching tiba di kediaman Jack sambil membawa buah ajaib untuknya, tetapi dia menolaknya. Kemudian dia mencoba menawarkannya air yang juga dia tolak. Setelah menanyakan apakah dia lelah atau tidak enak badan, Jack menyangkal ketidaknyamanan apapun ketika dia bertanya apakah dia lapar. Jack menyadari dia mungkin telah melebih-lebihkan kemarahan raja. Berikutnya menjadi jelas saat Penatua Go muncul dengan obat. Ekspresi raja berubah menjadi seringai nakal. Dia menawarkan diri untuk memberikan obat kepada Jack, tetapi kekhawatirannya terlihat jelas. Dia bersikeras untuk meminum obat itu sendiri, mengakui ketidaknyamanannya di dekatnya. Namun, Penatua Go menepis keberatannya, memperhatikan luka-lukanya, dan melanjutkan untuk memberikan obat dengan paksa meskipun Jack merasakan rasa pahit. Kining tampaknya mendapatkan hiburan dari tindakan memberinya obat. Kemudian Jack menemukan penghiburan karena mereka akhirnya meninggalkannya tanpa gangguan setelah waktu yang lama. Namun, sebuah ingatan muncul kembali. Penatua Gus menasihati untuk tidak terlibat dalam latihan sampai pulih sepenuhnya. Meskipun demikian, dengan ujian alam misterius yang akan datang, dia mengevaluasi kemajuan kultivasinya yang menyebabkan gelombang energi spiritual sekali lagi memenuhi ruangan selama kultivasinya. Jack menemukan alam yang berbeda, dunia batin yang unik untuk dirinya sendiri. Di dalam alam ini, dia merasakan gelombang kekuatan spiritual yang luar biasa didorong oleh rasa ingin tahu yang bertujuan untuk mengukur batas potensinya. Setelah menyempurnakan energi spiritualnya lebih lanjut, dia memulai formula yang berkeliaran bebas, tetapi hasil berikutnya mengejutkannya. Denyut energi formula mulai meluas, mendorong kekhawatirannya untuk menilai kekuatannya. Dia dengan hati-hati melakukan kontak yang mengakibatkan pelepasan energi spiritual yang kuat. Setelah beberapa saat ledakan tiba-tiba mengguncang kamarnya, menatap dirinya sendiri. Keterkejutan terjadi saat dia menyadari dia telah berubah menjadi seorang gadis sekali lagi. Mengingat solusi sebelumnya, Anda memberanikan diri keluar dengan maksud untuk melepaskan energi yang terpendam. Tetapi dengan kekuatan penuh dia memukul batu dan pohon.
Tetapi hasilnya terbukti feodal perhatiannya tertuju pada batu yang lebih besar dan pada saat itu kemunculan tak terduga dari energi spiritual panas beracun di sekitar tangannya menarik perhatiannya mengenai batu yang signifikan. Dia tercengang menyaksikan tidak hanya api tetapi bahasa Indonesia, kekuatan yang tidak hanya membakar abis yang dikonsumsi dengan rakus meskipun demonstrasi ini mengejutkan 99,98 dari energi spiritualnya tetap tidak tersentuh tanpa ada tanda-tanda pemulihan menyadari kesulitannya. Dia memutuskan untuk mencari Yuan dan Balin untuk meminta bantuan setelah mencapai mereka percakapan yang panjang terjadi meninggalkannya dengan energi spiritual yang tersisa sebesar 95%. Bailing mendeteksi perubahan dalam energinya menyadari bahwa penyebaran energi belaka tidak akan cukup untuk menyelesaikan situasi namun dengan ikan trout yang menjulang hanya 3 hari lagi berpartisipasi dalam kondisi saat ini tampak tidak masuk akal. Johan mengusulkan solusi sementara berpartisipasi dengan identitas palsu. Emosi Jack membanjiri dirinya saat dia menyadari ini adalah satu-satunya pilihan yang layak untuk ikan trout yang akan datang 3 hari berlalu dan hari ikan trout tiba di alun-alun Ming. Penatua Raja Chu yang memberi instruksi disambut dengan hangat oleh semua orang yang hadir. Penatua merasa puas mengantisipasi bahwa kekuatan murid-murid akan meningkat karena tantangan baru-baru ini dalam latihan. Dia berharap untuk dikejutkan oleh apa yang akan terjadi dalam perjalanan tahun itu. Sebaliknya Jack memasuki alun-alun dengan cemas oleh penampilannya saat dia melangkah masuk. Keindahan memikat murid laki-laki lainnya yang menyebabkan banyak upaya untuk mendekatinya. Anak laki-laki itu bahkan terlibat dalam argumen tentang siapa yang akan mencapainya terlebih dahulu. Di tengah perhatian ini, Jack merasa kewalahan oleh gangguan itu segera setelah dia melewati gerbang. Sementara itu Penatua Raja Qi yang mengawasi terkejut oleh pemandangan yang terbentang di hadapannya. Para murid yang sebelumnya dipenuhi dengan antusiasme sekarang disibukkan dengan mendekati Jack dan menghujaninya dengan pujian. Pada saat itu, Penatua Tang Hai muncul meyakinkan Penatua Qinsu bahwa perilaku ini adalah kejadian tahunan dan tidak perlu dikhawatirkan. Sementara itu, perang mulai menyebar di antara para murid tentang kehadiran seorang gadis cantik di Ming Square. Rumor tersebut memicu intrik karena mereka berasumsi dia mungkin seorang jenius. Hal ini menyebabkan orang-orang berkumpul secara bertahap di Ming Square. Semua ingin melihatnya. Melihat kerumunan yang cukup besar, Ewan mendapati dirinya bingung oleh keributan itu. Tiba-tiba, panggilan Jack untuk meminta bantuan terdengar dari tengah-tengah Anda yang terlempar dan dengan cepat berjalan melewati kerumunan untuk mencapai Jack dengan paksa membersihkan jalan. Namun saat dia mendekat, Kiku terpesona oleh kecantikan dan sentuhan Jack yang menyebabkan dia pingsan di tengah-tengah ini. Yang lain menjadi kesal mengetahui bahwa Yuan sudah menyukai Bailing. Namun Bailey muncul di belakang mereka mengejutkan mereka. Saat itu Hulian dan Ovelin tiba ditemani oleh sekelompok murid mereka dengan bercanda mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bailing karena telah menyelamatkan hidup mereka. Tetapi tanggapannya singkat dan tidak tertarik. Julian mempertanyakan kehadiran orang banyak yang membuat murid-murid lain berspekulasi bahwa pertempuran besar mungkin akan segera terjadi yang mendorong mereka untuk pergi. Namun seorang murid laki-laki ketika menyela mereka mendorong jalan ke depan dan mengakui kasih sayangnya kepada Ovlian mempermalukan cantik dan dengan marah meminta untuk berhenti. Setelah itu Penatua Tong Hai membunyikan bel pengumuman untuk menarik perhatian semua orang.
Dia mengungkapkan akan ada penyaringan awal untuk kekuatan spiritual yang membawa kelegaan bagi Jack bahwa prosesnya telah dimulai. Instruktur Penatua Raja Chu mulai memanggil nama-nama di posisi 3 batu pengujian kekuatan spiritual kriteria untuk lulus atau mencapai skor melebihi 100 poin saat penyaringan dimulai. Wong mendapat skor 115 sementara Liu Sang mendapat skor 90 dan John Wei mendapat 5 yang mengakibatkan kegagalannya yang penuh air mata. Situs ini membangkitkan perasaan dalam diri Jack yang mirip dengan eksekusi publik. Ewan menyerahkan sepotong kayu dengan nama Zhao Haitane di atasnya yang mengungkapkan ketergantungannya pada bantuan Jack. Para pengamat berasumsi bahwa nasib Hating suram. Tiba-tiba seorang penatua mengumumkan namanya, untuk ujian yang mendorong tawa dan canda dari mahkota yang meremehkan kemampuannya karena penampilannya meskipun ada ejekan di antara beberapa orang untuk membantunya. Tertarik oleh kecantikannya yang mengejutkan Zhang Heading terungkap sebagai Jack Suenim untuk ujian saat dia melakukan kontak dengan batu penguji kekuatan spiritual. Itu hancur membuat semua orang dalam keadaan takjub. Namun ketika Penatua datang untuk memverifikasi skor, mereka tidak menemukan catatan yang mendorong keputusan untuk mengulang ujian sementara murid-murid lain tetap dalam keadaan tidak percaya bergulat dengan tampilan kekuatan Jack yang menakjubkan dengan beberapa bahkan menganggapnya sebagai ilusi setelah menyadari bahwa mempertahankan profil yang lebih rendah adalah bijaksana. Jack bertujuan untuk melakukannya agar berhasil lulus ujian ketika dia menyentuh batu penguji kekuatan spiritual. Lagi kali ini dengan maksud untuk tetap tidak mencolok. Secara mengejutkan masih mencapai skor 268 poin murid-murid lain tercengang oleh peringkatnya yang mengesankan dengan beberapa menginginkan perlindungannya dan yang lain berharap untuk dilindungi olehnya sementara Offlin bertanya tentang kebencian adalah murid baru dari pemimpin mereka mengingat skornya terpuji bahkan di antara orang biasa Julian dengan bercanda mengulang kalimat hanya orang biasa untuk menggoda Bailing yang ada di dekatnya meskipun Julian dan Offlian menerima skor sempurna 500. Mereka mengakui maksudnya untuk berusaha lebih keras dan melanjutkan godaannya yang bercanda yang menyarankan bahwa Bailing perlu bekerja lebih keras sebagai murid pemimpin mereka. Namun Bailing dengan bercanda mengangkat tanda yang menyatakan bahwa 500 poin sama saja seperti Julian mempermalukan dirinya sendiri. Pertukaran main-main terjadi sebuah insiden di lapangan, batu uji kekuatan spiritual menunjukkan skor 810 untuk desibel. Namun para tetua menyadari bahwa batu itu telah diposisikan terbalik. Turun dan skor sebenarnya hanya 18 untuk individu itu. Penemuan ini membuat semua orang menyimpulkan bahwa jika skor Jack dibaca terbalik itu akan menjadi 892 membuat semua orang tercengang.